Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan mengenai perkalian silang atau cross product. Kali ini kita akan membahas mengenai interpretasi geometris dari hasil kali silang U cross V. Nah, sebelum kita masuk ke interpretasinya seperti apa, sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa ternyata eh, hasil kali silang atau cross product itu hanya terdefinisi pada ruang berdimensi 3. Jadi kita nggak mengenal U cross V jika U dan V-nya itu vektor pada ruang berdimensi 2. Jadi kalau vektornya itu cuma terdiri dari 2 komponen, itu kita nggak akan bisa mendefinisikan U cross V. Paham ya? Jadi hasil kali silang U cross V itu hanya bisa terjadi jika U dan V-nya itu kedua-duanya merupakan vektor di ruang berdimensi 3. Nah, kemudian kita masuk ke interpretasi geometris dari hasil kali silang U dan V. Saya bacakan presentasinya. Jika diketahui vektor U dan vektor V dengan θ merupakan sudut terkecil di antara vektor U dan V, maka berlaku U cross V tegak lurus dengan U dan V. Atau kalau kita mau membahasakan dengan bahasa dot product, berarti kalau sebelumnya kan kita sudah pernah belajar dot product ya. Di dalamnya dikatakan bahwa jika dua vektor itu saling tegak lurus, maka perkalian titik antara keduanya itu menghasilkan bilangan 0. Nah, ini U cross V tegak lurus dengan U dan juga tegak lurus dengan V. Berarti U cross V nanti jika kita dotkan dengan U atau U cross V kita dotkan dengan V, nanti hasilnya adalah bilangan 0. Oke, untuk simulasi untuk pembuktiannya langsung saja kita buktikan. Kita akan membuktikan bahwa U cross V dikalikan dengan U, didotkan dengan U, itu hasilnya 0. Saya akan membuktikan yang itu ya. Nah, untuk yang U cross V dot dengan V, saya anggap buktinya nanti analog. Oke, jadi kita mau membuktikan, akan dibuktikan bahwa untuk setiap U dan V berlaku U cross V kita dotkan dengan U nanti hasilnya adalah 0. Ya, langsung saja kita buktikan karena ini kita ingin membuktikan untuk setiap U dan V berarti kita harus mengambil sembarang U dan V, diambil sebarang U dan V. U dan V berarti U-nya kita anggap itu U1, U2, U3, kemudian V-nya kita anggap V1, V2, dan V3. Nah, boleh nggak sih kita ngambil U-nya itu tertentu, jadi sudah jelas angkanya 2, 1, 3 gitu, boleh apa enggak? Tidak boleh ya, karena kita mau ngambilnya itu sebarang itu maksudnya untuk setiap U itu harus berlaku ini. Nah, kalau misalkan kita ngambilnya U-nya itu sudah tertentu angka-angkanya, jangan-jangan nanti sifat itu ya hanya berlaku untuk si U yang itu saja, bukan U yang lain gitu. Nah, kalau kita mengambilnya itu sembarang U dengan U-nya itu kita masih dalam bentuk variabel U1, U2, U3, itu kan berarti kan kita bisa menjamin bahwa U1, U2, U3-nya itu bisa diganti sembarang angka kok. Boleh diganti berapapun angkanya. Jadi kan berarti kan kita menjamin, oh berarti setiap U itu berlaku seperti ini kayak gitu. Jadi ini maknanya kenapa kok kita harus mengambilnya itu sebarang dan sebarangnya itu nggak boleh berbentuk angka yang tertentu, nggak boleh. Karena ya itu tadi, kalau nanti kita ngasihnya angkanya tertentu, jangan-jangan ya cuma untuk angka itu saja sifatnya itu berlaku. Bisa dipahami ya? Oke, langsung saja kita mau membuktikan bahwa U cross V dot U sama dengan 0. Berarti kita harus mencari tahu dulu U cross V-nya itu berapa. Boleh pakai definisi yang tadi, tapi saya juga tidak hafal, jadi kita cari saja U cross V-nya itu berapa ya. Ya berarti kita harus ngitung lagi. Kita cari lagi determinan dari matriks yang tadi, IJK tadi. Jadi kita cari determinan dari matriks ini ya. Nah, kita tuliskan lagi. Oh, mohon maaf. Kita tuliskan lagi dua kolom pertama. Jadi ini I, J, U1, U2, V1, V2. Berarti hasilnya, oh mohon maaf sudah tidak ada
tanda determinan lagi. Langsung saja untuk yang ke kanan berarti U2V3. U2V3I ditambah, kita sepakati dulu yang di depan selalu yang U, yang belakang yang V ya. Jadi indeksnya mengikuti. Yang depan yang U pokoknya berarti ini U3 V1J ditambah U1 V2K. Kemudian untuk yang sebelah kiri U2 V1K ditambah U3 V2I ditambah U1 V3J. Berarti hasilnya untuk yang I itu U2 V3 dikurangkan U3 V2I ditambah sementara yang J itu berarti U3 V1 dikurangkan U1 V3 J ditambahkan U1 V2K dikurangi U2 V1K. Ini ya, ini adalah cross product yang kita cari. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan apakah U cross V kita dotkan dengan U hasilnya 0. Jadi kita punya U cross V dot dengan U. Biar lebih gampang kita nyatakan dalam bentuk vektor yang berjejer ini ya ke bawah ya. Berarti yang atas itu U2 V3 min U3 V2. Kemudian yang tengah itu komponen J U3 V1 min U1 V3. Kemudian yang komponen K U1 V2 min U3 V1. Kita dot dengan U. U-nya itu U1, U2, U3. Sehingga diperoleh ini komponen yang awal kita kalikan dengan U1 berarti diperoleh U1, U2, V3 dikurangi U1, U3, V2. Ditambahkan, saya menuliskannya begini ya, ke bawah ya. Saya harap Anda tidak bingung. Ditambahkan yang kedua berarti U2, U3, V1. Kemudian dikurangkan U1, U2, V3. Kemudian untuk yang komponen ketiga kita tuliskan U1, U3, V2 dikurangkan U3. Oh maaf, ini tadi bukan U3 ya, tapi U2 ya. Kita hapus, seharusnya ini U2 V1. Berarti U2 V1 ini dari sini U2 V1 berarti harusnya U2 U3 V1. Oke. Sekarang hasilnya seharusnya ada yang saling menghilangkan, jadi bisa dicoret. Kita cek U1 U2 V3. Oh, ini ada U1 U2 V3 habis. U1 U3 V2. U1 U3 V2. U1 U3 V2 ini ya plus ini sini min habis. Kemudian U2, U3, V1, U2, U3, V1 habis juga. Jadi yang tersisa adalah bilangan 0. Dengan demikian terbukti bahwa U cross V dot U itu hasilnya 0. Atau U cross V tegak lurus dengan U. Nanti Anda juga bisa membuktikan bahwa U cross V juga tegak lurus dengan V. Tapi caranya tidak akan saya bahas di sini, saya anggap analog dengan bukti yang ini. Nah, maknanya apa dari sini? Saya akan menggambarnya, saya hapus dulu. Nah, maknanya, jika kita punya suatu vektor U di sini, kemudian kita punya vektor V di sini, maka ini misalkan vektor U, ini misalkan vektor V, maka vektor U cross V nanti adalah suatu vektor baru yang tegak lurus dengan vektor U dan juga tegak lurus dengan vektor V. Jadi nanti dia ke atas gini. Ini itu U cross V.
Jadi dia ke atas. Jadi dia tegak lurus U dan juga tegak lurus V. Misal ini kalau dalam hal ini U dan V-nya tampak seakan-akan tegak lurus ya. Coba, tapi belum tentu tegak lurus. Bisa aja dia berbentuk seperti ini. Jadi sini U, di sini V, tetapi nanti U cross V-nya itu pasti tegak lurus U dan juga pasti tegak lurus V. U cross V bisa jadi seperti ini. Dan nanti V cross U-nya adalah sesuatu yang ke bawah. Jadi dari sini ke bawah itu adalah V cross U. Perhatikan ya, jadi U cross V tegak lurus dengan V, U cross V juga tegak lurus dengan U. Nah, itu. Jika kita lambangkan, hubungan antara U, V dan U cross V itu membentuk aturan tangan kanan. Jadi misalkan ini U ke sini, ini itu sama dengan arah telunjuk ya, arah telunjuk kalau kita menggunakan aturan tangan kanan, ini arah telunjuk, kemudian V-nya misalkan kita lambangkan dia arah jari tengah, V-nya misalkan ke sini, ini U, ini V, ini arah telunjuk, kemudian ini jari tengah, maka U cross V itu adalah arah ibu jarinya, ini U cross V. Atau misalkan kita menggunakan aturan tangan kanan yang menggenggam, nah vektor A itu adalah seperti yang tampak di gambar ya. Jadi vektor A itu adalah vektor yang ditunjuk. Vektor A itu arahnya ditunjukkan dengan kemana jari itu membuka, megar ya. Jadi membukanya itu kemana itu diibaratkan vektor A. Kemudian vektor B itu diibaratkan dengan ke arah mana jari itu menutup, menggenggam. Itu diibaratkan vektor B. Nah, ibu jari itu adalah arah dari vektor A cross B. Gitu. Itu sifat yang kedua ya, bahwa U, V, dan U cross V itu memenuhi aturan tangan kanan. Kemudian sifat yang ketiga yaitu panjang dari U cross V itu sama aja dengan panjangnya U dikalikan panjangnya V kalikan sin theta. Untuk membuktikan ini kita bisa mencari panjang dari U cross V. Jadi kan tadi kan sudah tahu U cross V komponennya isinya apa saja, kita tinggal mencari panjangnya. Kemudian yang terakhir, jika U cross V itu sama dengan 0, mohon maaf, U cross V sama dengan vektor 0, ini vektor ya, bukan 0 angka ya, tapi ini vektor. U cross V sama dengan vektor 0 itu jika dan hanya jika U-nya sejajar V. Ini bisa kita lihat juga penurunan dari rumus di atasnya. Coba diperhatikan jika panjang U kali panjang V sin theta. Nah, jika tetanya itu 0, berarti kan otomatis kan 0 kan ya. Nah, karena 0 berarti panjang suatu vektor itu 0. Berarti mau tidak mau vektornya itu harus merupakan vektor 0. Jadi ini sifat nomor 4 ini merupakan akibat dari sifat nomor 3 jika tetanya itu adalah 0 atau 180 derajat. Jika tetanya 180 derajat atau 0 berarti U-nya itu sejajar V. Demikian mengenai interpretasi geometris. Selanjutnya contoh soal kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.